Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Fiorina Damayanti, NIM 2018-53072, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar audit sistem informasi. Apa sih pengertian dari audit? Menurut Wikipedia, audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Summary adalah evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak disebut auditor. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Sistem informasi adalah aplikasi sistem komputer untuk mendukung operasi dari suatu organisasi, operasi instalasi, dan perawatan komputer, perangkat lunak, dan data. Sistem informasi manajemen adalah bidang yang menekan finansial dan personal manajemen. Sistem informasi penjualan adalah suatu sistem informasi yang mengorganisasikan serangkai prosedur dan metode yang dirancang untuk menghasilkan, menganalisa, menyebarkan, dan memperoleh informasi guna mendukung pengambilan keputusan mengenai penjualan. Nah, sistem informasi adalah sekumpulan hardware, software, brainware, prosedur yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Model I/O dan komponen aplikasi sistem informasi. Di sini ada prosedur data masuk, lalu prosedur pemproses, interoperabilitas, ini aplikasi, ini yang disebut sistem informasi, ada prosedur, dokumen, pemproses, interoperabilitas. Ron Weber 1999, Information System Auditing is the process of collecting and evaluating evidence to determine whether a computer system safeguards assets, maintain data integrity, allow organization goals to be achieved effectively, and use resources efficiently. Artinya, audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong mencapai tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya efisien. 4 tujuan audit sistem informasi, yaitu mengamankan aset, menjaga integritas data, menjaga efektivitas sistem, mencapai efisiensi sumber daya. Mengamankan aset. Mengamankan aset ini yang berhubungan dengan instalasi sistem informasi mencakup perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, manusia atau people, file data, dokumentasi sistem, dan peralatan pendukung lainnya. Tujuan atau integritas data. Integritas data berarti data memiliki atribut, yaitu meliputi kelengkapan, baik dan dipercaya, kemurnian, dan ketelitian. Tanpa menjaga integritas data, organisasi tidak dapat memperlihatkan potret dirinya dengan benar atau kejadian dan tidak terungkap seperti apa adanya. Keputusan maupun langkah-langkah penting di organisasi salah sasaran karena tidak didukung dengan data yang benar. Perlu pengorbanan biaya.
Oleh karena itu, upaya untuk menjaga integritas data dengan konsekuensi akan ada biaya prosedur pengendalian yang dikeluarkan harus sepadan dengan manfaat yang diharapkan. Yang kedua, menjaga efektivitas sistem. Sistem informasi dikatakan efektif hanya jika sistem tersebut dapat mencapai tujuan. Perlu upaya untuk mengetahui kebutuhan pengguna sistem tersebut atau user. Yang kedua, apakah sistem menghasilkan laporan atau informasi yang bermanfaat bagi user, misal pengambilan keputusan. Yang ketiga, auditor perlu mengetahui karakteristik user berikut proses pengambilan keputusannya. Biasanya audit efektivitas sistem dilakukan setelah suatu sistem berjalan beberapa waktu. Manajemen dapat memiliki auditor untuk melakukan post-audit guna menentukan sejauh mana sistem telah mencapai tujuan. Evaluasi ini akan memberikan masukan bagi pengambilan keputusan apakah kinerja sistem layak dipertahankan, harus ditingkatkan atau perlu dimodifikasi atau sistem sudah usang sehingga harus ditinggalkan dan dicari penggantinya. Selanjutnya, ketiga, audit efektivitas sistem dapat juga dilaksanakan pada tahap perencanaan. Tahap perencanaan sistem atau sistem desain ada dua, yaitu user tidak akan mengungkapkan kebutuhan sistem, dirasa perlu mereview kembali spesifikasi sistem yang telah dibuat. Dikatakan efisien jika ia menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk menghasilkan output dan dibutuhkan. Pada kenyataannya, sistem informasi menggunakan berbagai sumber daya, seperti mesin dan segala perlengkapannya, perangkat lunak, sarana komunikasi, dan tenaga kerja yang mengoperasikan sistem tersebut. Harus berkompetisi untuk memberdayakan sumber daya yang ada tersebut. Pendekatan temuan atau approach adalah fokus untuk ditekankan pada jenis kesalahan yang terjadi dalam suatu sistem informasi. Setelah itu ditentukan kendali kontrol yang dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan tersebut sampai pada batas yang dapat diterima. Pendekatan kendali atau control approach. Fokus utamanya adalah kendali-kendali di dalam suatu sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan sampai pada level yang dapat diterima. Aspek apa sih yang diperiksa? Yang pertama, audit secara keseluruhan menyangkut efektivitas, efisiensi, availability sistem, reliability, confidentiality, dan integrity, serta aspek security. Selanjutnya adalah audit atas proses, modifikasi proses, audit atas sumber daya dan sumber data, dan data file. Audit SI sendiri merupakan gabungan dari beberapa macam ilmu, antara lain tradisional audit, manajemen sistem, informasi akuntansi, ilmu komputer, dan behavioral science. Tahapan audit sistem informasi. Menurut Ron Weber, terhadap 5 langkah atau tahapan audit sistem informasi, yaitu 1. Perencanaan audit, planning the audit, pengetesan kendali, test of control, pengetesan transaksi, test of transaction, pengetesan keseimbangan atau keseluruhan hasil, test of balance or overall result, dan pengakhiran atau penyelesaian audit completed of the audit. Menurut Galgos, CS terhadap audit sistem informasi mencakup aktivitas 1. Perencanaan atau planning, 2. Pemeriksaan lapangan atau field work, 3. Pelaporan, reporting, dan tindak lanjut follow up. Pengumpulan data melalui berbagai teknik termasuk survei, interview, observasi, dan review dokumentasi. Termasuk review source code bila diperlukan. Bila jadi bukti-bukti audit yang diambil oleh auditor mencakup bukti elektronis data dalam bentuk file soft copy.
Pengumpulan data, metode. Dalam proses pengumpulan data, bukti ini ada beberapa cara yang sering dipakai, yaitu audit around computer, audit towards computer, dan audit with computer. Pengumpulan data. Jika tingkat pemakaian TI tinggi, maka audit yang dominan digunakan adalah audit with computer. Biasanya disebut dengan teknik audit berbantuan komputer atau menggunakan CAAT, Computer Aided Auditing Technique, untuk menganalisa data, misalnya saja data transaksi penjualan. Untuk menganalisa data, misalnya transaksi penjualan, pembelian, transaksi, aktivitas, persediaan, aktivitas nasabah, dan lain-lain. Tentunya untuk aspek security, ada kala auditor ditentukan mempunyai keahlian teknis yang cukup memadai untuk menguji keamanan sistem. Standar adalah suatu yang harus dipenuhi oleh IS auditor. Standar yang digunakan dalam mengaudit teknologi informasi adalah standar yang diterbitkan oleh ISACA, yaitu ISACA is Auditing Standard. Selain itu, ISACA juga menerbitkan IC Audit Guide dan IC Audit Procedure. Guidelist memberikan penjelasan bagaimana auditor dapat memenuhi standar dalam berbagai penugasan audit, dan prosedur memberikan contoh langkah-langkah yang perlu dilalui auditor dalam penugasan audit tersebut tertentu sehingga sesuai dengan standar. Bagaimanapun, IS auditor harus bisa menggunakan judgement profesional ketika menggunakan guide dan prosedur. Hasil audit. Siapa sih yang melakukan audit? Auditor sistem informasi pada dasarnya melakukan penilaian tentang kesiapan sistem berdasarkan kriteria tertentu. Yang pertama, kemudian berdasarkan pengujian auditor akan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Ada kalanya judgement diperlukan berdasarkan kriteria yang disepakati bersama. Penanggung jawab sistem. Penanggung jawab sistem yang diaudit tetap berada pada pengelola sistem, bukan di tangan auditor. Atas rekomendasi yang diberikan, tentunya diharapkan ada tindak lanjut perbaikan bagi manajemen. Nah, siapa sih sebaiknya yang melakukan audit sistem informasi? Audit sistem informasi dapat dilakukan sebagai bagian dari pengendalian internal yang digunakan oleh fungsi SI. Tapi jika tidak dibutuhkan opini publik tentang kesiapan sistem tersebut, audit dapat dilakukan dengan mengandung pihak ketiga auditor independen untuk melakukannya. Jika sebuah hasil audit SI perlu dipublikasikan, tentunya perlu perangkat hukum yang mengatur tata cara pelaporan tersebut. Selanjutnya yaitu tahapan audit sistem informasi atau pengenalan COVID. Tahap-tahapannya terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, tahap pemeriksaan pendahuluan. Yang kedua, tahap pemeriksaan rinci. Yang ketiga, tahap pengujian kesesuaian. Yang keempat, tahap pengujian kebenaran bukti. Yang kelima, tahap penilaian secara umum atas hasil pengujian. Nah, audit ini meliputi struktur pengendalian intern yang diterapkan perusahaan yang mencakup 1. Pengendalian umum, 2. Pengendalian aplikasi yang terdiri dari pengendalian secara manual, pengendalian terhadap output sistem informasi, dan pengendalian yang sudah diprogram. Pengendalian umum. Pengendalian umum dilakukan terhadap aspek fisikal maupun logikal. Aspek fisikal terhadap aset-aset fisik perusahaan, sedangkan aspek logika biasanya terdapat sistem informasi di level manajemen, misal sistem operasi. Pengendalian umum sendiri digolongkan menjadi beberapa. Di antaranya adalah pengendalian organisasi dan otorisasi, pengendalian operasi, pengendalian perubahan, pengendalian aset, akses fisikal, dan logika.
Macam-macam pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi dalam organisasi sendiri biasanya dibagi menjadi beberapa. Yang pertama organisasi aplikasi, yang kedua akses aplikasi, yang ketiga input, yang keempat proses, yang kelima output, yang keenam master file atau database. Kerja kertas. Kerja kertas audit adalah catatan yang dibuat auditor tentang prosedur yang diterapkan, pelaksanaan pengujian dan bukti yang diperoleh serta kesimpulan yang diperoleh selama audit. Kerja kertas merupakan pendukung utama laporan audit, alat koordinasi dan supervisi bukti bahwa auditor telah melakukan audit sesuai dengan standar auditing yang berterima umum. Apa sih tujuan kertas kerja tersebut? Yang pertama, untuk mendokumentasi semua bukti audit yang diperoleh selama pelaksanaan audit. Yang kedua, untuk mengorganisasikan atau mengkoordinasikan semua tahap atau langkah-langkah audit. Untuk membuat auditor senior, partner, atau pimpinan kantor akuntan dalam mereview pekerjaan yang dihasilkan oleh stafnya. Untuk mempermudah atau sebagai dasar penyusunan laporan audit. Yang kelima sebagai bukti dan penjelasan secara rinci atas pendapat auditor serta temuan-temuan yang telah dilaporkan dalam laporan auditor. Nah, pedoman pembuatan kertas kerja ada. Setiap kertas kerja harus bertujuan, setiap topik dibuatkan kertas kerja sendiri, identitas judul yang jelas, diberi indeks atau indeks silang. Semua langkah prosedur audit harus dijelaskan, berisi komentar auditor yang mencerminkan kesimpulan. Ada paraf dan tanggal pembuatan evaluasi. Penyimpanan terpisah antara yang sudah selesai dengan yang belum selesai. Nah, jenis-jenis kertas kerja itu ada kertas kerja neraca saldo, jadwal dan analisa, memo audit dan informasi pendukung, jurnal penyelesaian dan pengklarifikasian kembali. Nah, fungsi kertas kerja sendiri yaitu pendukung pendapat auditor, membantu dalam pengarahan dan pengawasan pekerja, penyedia catatan tentang prosedur audit yang dilakukan, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, kesimpulan yang dicapai, menyediakan bukti bahwa audit telah diarahkan menurut standar profesional audit internal. Nah, kelengkapan kertas kerja sendiri, yaitu kertas kerja harus berdiri sendiri dalam hal ini, harus dinyatakan secara jelas bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sebagaimana yang dari mana sampel dipilih, tujuan kertas kerja, temuan apa saja yang telah dibuat, dan lain-lain. Setiap bagian dari kertas kerja harus terdiri dari 1. Gambar judul, 2. Identifikasi sumber jika jelas, 3. Tanggal persiapan auditor awal, 4. Nomor indeks kertas kerja. Nah, laporan audit. Prinsip laporan audit yaitu hasil laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan klien. Laporan audit berupa komunikasi dan ekspresi auditor terhadap objek yang diaudit. Agar laporan atau ekspresi tersebut dapat dimengerti, maka laporan itu harus mampu dipahami oleh penggunanya. Nah, laporan audit ini terdiri dari 1. Maksud dan tujuan dari review pengendalian terhadap penerapan TI di klien. Yang kedua, ruang lingkup dan referensi pengendalian yang digunakan sebagai bahan acuan penilaian pengendalian TI yang diterapkan dalam klien. Metodologi review merupakan langkah-langkah audit dan teknik pemerolehan informasi untuk mendukung laporan review. Yang keempat, pernyataan penjelasan hasil review. Nah, itu ada 1. Permasalahan, menjelaskan bahwa masalah yang saat ini dihadapi oleh klien. Yang kedua, temuan, menjelaskan bahwa audit untuk mendukung kesimpulan masalah. Yang ketiga, kriteria atau standar, menjelaskan pengendalian yang seharusnya diterapkan oleh klien. Yang selanjutnya, kondisi, menjelaskan sebab dan akibat serta aktivitas kegiatan terkini. Nah, selanjutnya ini ada resiko, penjelasan potensi dan dampak negatif terhadap hilangnya atau tidak diterapkan pengendalian. Tanggapan manajemen, menjelaskan komentar dan tanggapan manajemen terhadap permasalahan dan temuan yang telah disampaikan. Nah, selanjutnya ada rekomendasi, menjelaskan sarana-sarana perbaikan dan implementasi pengendalian
yang harus diterapkan dalam kegiatan aktivitas klien. Nah, acuan pelaksanaan audit sistem informasi dilaksanakan berdasarkan risk-based approach dengan mengacu pada COVID 5.0 ISO 17799/2005 best practice lainnya. Pelaksanaan audit dilakukan dengan cara yang dapat dilaksanakan adalah penyampaian kuesioner dan wawancara. Pelaksanaan audit selanjutnya itu ada observasi, studi kebijakan, prosedur, dan dokumentasi pengajuan dengan menggunakan perangkat lunak. Nah, demikian saya menjelaskan tentang tadi yang saya jelaskan. Maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.